Pak Rahman dan keluarganya baru saja pindah ke sebuah rumah tua di pinggiran desa. Rumah itu besar, tetapi sudah lama tak dihuni. Pemilik sebelumnya menjualnya dengan harga murah tanpa banyak penjelasan. Pak Rahman menganggap ini keberuntungan. Namun, sejak malam pertama, mereka mulai merasakan keanehan. Anak bungsu mereka, Rina, sering mengeluh bau busuk di kamarnya. Padahal seluruh rumah sudah dibersihkan. Pak Rahman mengira itu hanya bau dari dinding tua atau saluran air. Namun, bau itu semakin menyengat setiap malam, terutama ketika mendekati lemari kayu tua yang ditinggalkan pemilik sebelumnya di kamar utama. Lemari itu tampak kokoh dan berukir indah, tetapi ada sesuatu yang membuat siapapun merasa tidak nyaman berada di dekatnya. Suatu malam, Rina terbangun karena mendengar suara aneh dari kamar orang tuanya. Suara itu seperti gesekan kain, disertai bunyi pelan seperti seseorang merintih. Dengan rasa takut, ia berjalan ke kamar orang tuanya. Ketika membuka pintu, ia melihat lemari tua itu sedikit terbuka. Dari celahnya, ia bisa melihat sekelebat kain putih. Pagi harinya, Rina memberitahu orang tuanya, tetapi Pak Rahman hanya tertawa dan mengatakan mungkin itu hanya mimpi. Namun, istrinya, Bu Santi, mulai merasa resah. Ia juga sering mendengar suara aneh dan merasa ada yang mengawasinya saat tidur. Keanehan semakin menjadi-jadi. Setiap malam, lemari itu terdengar seperti bergetar, seolah ada yang menggedor dari dalam. Pak Rahman mencoba membuka lemari itu, tetapi kuncinya tidak ditemukan dimanapun. Saat ia mencoba memaksa membukanya dengan obeng, bau busuk menyembur keluar, membuatnya hampir muntah. Namun, lemari itu tetap tak mau terbuka. Puncaknya terjadi pada malam Jumat. Rina kembali mendengar suara gesekan, tetapi kali ini disertai suara seperti seseorang memanggil namanya dengan nada pelan. Rina, Rina. Suara itu berasal dari dalam lemari. Ketakutan, ia berlari keluar kamar dan membangunkan orang tuanya. Dengan senter di tangan, Pak Rahman akhirnya memutuskan untuk memecahkan lemari itu dengan kapak. Dengan sekali hantam, pintu lemari terbuka, dan yang mereka temukan membuat seluruh keluarga terdiam dalam ketakutan. Di dalam lemari itu tergolek sesosok pocong dengan kain kafan lusuh, berlumuran tanah, dan wajah yang membusuk. Matanya kosong, tetapi seperti menatap langsung ke arah mereka. Tiba-tiba, tubuh pocong itu bergerak sedikit, mengeluarkan suara desisan rendah. Rina berteriak histeris dan pingsan di tempat. Pak Rahman segera menutup lemari itu dan memanggil seorang ustadz keesokan harinya. Setelah melakukan doa dan ritual pembersihan, ustaz tersebut menceritakan sesuatu yang mengejutkan. Lemari itu dulunya milik seorang pria kaya yang menghilang secara misterius. Konon, ia dibunuh oleh keluarganya sendiri karena harta, dan jenazahnya disembunyikan di dalam lemari sebelum rumah itu dijual. Arwah pria itu tidak pernah tenang, dan ia terus menghantui siapapun yang mencoba membuka rahasianya. Epilog, setelah kejadian itu, Pak Rahman menjual rumah tersebut dan pindah ke tempat lain. Namun, warga desa sering melihat cahaya aneh dari jendela kamar utama rumah itu, seolah-olah lemari tua itu masih menyimpan penghuni lamanya. Dan hingga kini, tak ada yang berani tinggal di sana. Sebab setiap malam Jumat, suara gesekan dan bisikan nama masih terdengar dari dalam lemari tua itu.